Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Mangkana fi yaumihi. Ini satu qaulul hikmah yang menarik. Mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya itu dia di atas petunjuk hidayah Allah, alal hidayah awil Islam wal iman. Barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat alaf wal afiat, sehat badannya, jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya. Nah yang ini kadang-kadang enggak ini. Baik dengan keluarganya. Yang dimakan halal ada. Bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi yang dimakan halal ada. Dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia punya hutang pun bukan hutang yang menyulitkan, artinya hutang yang wajar, dia bisa membayarnya dan tidak menyusahkan. Maka barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohani, lahir batinnya, baik dengan keluarganya, dan yang dimakan halal ada, tambah satu lagi, dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Amin. Gimana Ustaz kalau saya punya hutang? Ya cepat dibayar. Karena Nabi tidak mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang. Kalau kita terlanjur sudah punya hutang, maka sedekah yang paling utama adalah menyegerakan pelunasan hutangnya itu. Ya, baik, semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang rabihun. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang rabihun. Yang rabihun artinya apa? Yang beruntung. Yang gimana yang dikatakan umatnya Rasulullah yang rabihun, yang beruntung? Yaitu barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, sebetulnya dia ada dalam kerugian. Jatah hidupnya berkurang, tetapi amal kebaikannya nggak nambah, itu sebetulnya dia rugi. Sungguh celakalah, naudzubillah min dzalik, siapa yang di hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudara musliman, ini kita baca dulu kaitannya dengan hijrah seperti yang Rasul nyatakan dalam sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah atasnya. Jadi yang dikatakan orang yang berhijrah adalah orang yang sungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah atasnya. Kenapa? Seorang ulama seperti Fudail bin Iyad atau ulama yang lain mengatakan dalam kesimpulannya begini: Barang siapa yang dia mencukupkan dengan yang halal saja, barang siapa yang dia mencukupkan dengan yang halal saja dan menolak yang haram,
maka Allah akan beri kebaikan, keberkahan dan kecukupan untuk orang tersebut, dan dia akan terhindar dari keburukan, musibah dan fitnah. Amin. Ya, saya ulangi ya. Barang siapa yang dia mencukupkan dengan yang halal dan menolak yang haram, maka Allah akan beri apa? Kebaikan, keberkahan dan kecukupan dalam kehidupannya, dan dijauhkan dari keburukan, musibah dan fitnah. Itu kuncinya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah 168 169, itu betul-betul jadi perhatian kita betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya membisikkan keburukan, kejahatan, kekejian, kemungkaran, maksiat dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Baik jamaah sekalian,